Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Protagonis Part 7. Bercerita tentang seorang protagonis yang mengembara di dunia murim, ia tak sengaja bertemu dengan sosok legendaris dan memutuskan untuk bergabung dengan sekte pengemis. Di bawah bimbingan Sang Master, ia mempelajari seni bela diri absolut yang membawanya ke puncak kekuatan. Namun, ketika sang guru yang merupakan pilar utama sekte ini meninggal secara misterius, sekte pengemis mulai mengalami kemunduran. Tak terima dengan nasib itu, protagonis memutuskan untuk meninggalkan sekte dan menyelidiki kematian tuannya. Dengan tekad yang kuat, ia berambisi untuk membangun kembali sekte pengemis yang baru, yang akan kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 7. Di part sebelumnya, Wayang belajar cara menghasilkan uang dengan caranya sendiri. Ia berhasil mengumpulkan banyak uang hanya dengan beberapa jam saja. Di malam itu mereka segera pergi ke kedai untuk mengisi perut mereka. Wayang merasa sangat puas karena akhirnya ia bisa makan dan minum dengan puas. Setelah makan, Jono keluar dari kedai dengan perasaan bahagia. Ia mengungkapkan bahwa sudah lama ia tidak sekenyang ini. Di waktu yang bersamaan Huayang kembali menabok kepalanya yang membuat kebahagiaan Jono kembali sirna. Jono memegang kepalanya dengan perasaan kesal menanyakan apa yang diinginkan Huayang. Huayang meminta Jono untuk segera mengantarnya bertemu dengan Yang Mosan. Huayang kemudian berjalan pergi sambil tersenyum bahagia mengatakan kalau makanan di tempat ini sangat enak, sementara Jono yang melihatnya dari belakang memendam rasa penuh kekesalan bergumam menyebut Wayang dasar bocah bajingan. Jono kemudian tersenyum kegirangan layaknya seorang penjahat. Ia bergumam mengatakan bahwa kekonyolan ini pasti akan segera berakhir. Ketika Wayang bertemu dengan kepala cabang maka dia pasti akan mampus. Tak lama mereka akhirnya sampai. Di sana ada satu pengemis yang berjaga duduk sendirian. Jono kemudian mengarahkan Huayang sambil memberikan isyarat 3 jari kepada pengemis penjaga tersebut. Melihat isyarat itu, penjaga tersebut bergumam mengatakan bahwa ini adalah kode 3 anjing sapsal. Penjaga itu segera menarik senar pancing yang dipegangnya. Senar pancing itu mengarah jauh ke dalam markas mereka di mana sebuah lonceng tepat berada di ujungnya. Melihat lonceng yang berbunyi, pengemis yang berada di dalam langsung berteriak mengatakan kalau ini adalah 3 anjing saspal dan menyuruh yang lainnya untuk segera bersiap. Sementara itu Huayang terus berjalan mengikuti Jono masuk lebih dalam. Ia terus menggerutu mengungkapkan bahwa tempat ini sungguh suram. Jono yang mendengarnya menyuruh Huayang untuk diam dan berhenti bicara omong kosong di wilayahnya. Tak lama mereka akhirnya sampai di tempat kediaman Yang Mosan, yang ternyata pria bertopi jerami yang ditemui Huayang sebelumnya adalah Yang Mosang, pemimpin cabang Hunan yang dijuluki sebagai hantu. Melihatnya membuat Huayang tersenyum kegirangan. Ia menatap tajam Yang Mosan dan mengatakan bahwa ia tak menyangka pria yang waktu itu adalah sang predator puncak di Hunan. Mereka kemudian saling mengeluarkan niat membunuh yang begitu besar di mana aura di sekitar mereka menjadi gelap dan mencekam. Mereka pun berhenti hingga ketika Huayang mengatakan bahwa ini sudah cukup. Dengan santainya Huayang kemudian mengungkapkan keinginannya bahwa ia ingin membawa Yang Mosan. Mendengarnya sontak pengemis yang lainnya berteriak penuh kekesalan mengatakan apa yang bajingan gila ini katakan. Mereka terus mengumpat dan menyuruh Wayang menutup mulutnya yang penuh omong kosong itu. Tanpa menunjukkan wajahnya, Yang Mosan menyuruh kroconya untuk diam terlebih dahulu. Ia dengan suara berat mengatakan kepada Huayang kalau ia tidak tahu identitas Wayang yang sebenarnya, tapi sayangnya Huayang telah datang ke tempat yang salah. Melihat penampilan luar Yang Mosan, Huayang bergumam mengungkapkan kalau pria ini kondisinya sangat buruk, dia bahkan bisa mati dalam setengah jam saja. Huayang bertanya-tanya bagaimana bisa pria sekarat ini adalah pemimpin pengemis cabang Hunan. Jono yang telah memendam rasa kekesalannya selama ini kepada Huayang akhirnya meluapkan semuanya. Ia menunjuk Huayang dan melaporkan kepada Yang Mosan bahwa bocah bajingan ini telah datang ke wilayah mengemisnya dengan tiba-tiba dan terus menghajarnya. Mendengar ocehan Jono, Huayang sedikit tertawa mengungkapkan bahwa padahal tadi ia sudah mentraktir mereka makanan enak, dan juga tadi Jono bahkan memanggilnya saudara, tapi sekarang sepertinya Jono sudah berubah. Huayang kemudian sedikit meninggikan suaranya dan menanyakan apakah pria sekarat ini benar-benar adalah pemimpin cabang mereka, di mana ini membuat mereka semua merasa kesal.
Salah satu pengemis dengan penuh kekesalan bersiap menyerang sambil berteriak mengatakan beraninya bocah bajingan ini menghina pemimpin cabang, namun seketika Yang Mosan menatap pria tersebut dan menyuruhnya untuk diam dan tidak bergerak. Yang Mosan kemudian kembali meminta Huayang untuk segera menunjukkan identitas aslinya. Yang Mosan menanyakan apakah Huayang berasal dari cabang sekte pengemis yang lain. Huayang meninggikan suaranya dan menjawabnya tidak. Ia balik bertanya menanyakan apakah Yang Mosan adalah orang yang menawarkan bisnis piramida di sini. Mendengarnya Yang Mosan menanyakan apakah ada yang salah, bahkan anak kecil pun pasti bisa mengerti. Huayang menegaskan bagaimana bisa Yang Mosan berpikir untuk memanfaatkan pengemis tingkat rendah. Huayang menegaskan apakah Yang Mosan bahkan tahu tentang 3 prinsip mengemis itu adalah jangan mencuri, merampok dan balas dendam. Seketika Yang Mosan menatap tajam ke arah Huayang, ia tersenyum kegirangan dan mengatakan jadi ternyata Huayang memanglah dari sekte pengemis karena Huayang bahkan tahu tentang 3 prinsip mengemis. Huayang juga menatap tajam dan menegaskan kalau sekarang ia sudah tidak berada di sekte pengemis. Jono kemudian berteriak menyebut Huayang bocah bajingan yang tak tahu diri. Ia menunjuk Huayang dan meminta Yang Mosan untuk mengeksekusi bocah bajingan ini karena sudah bertindak lancang padahal dia hanyalah pengemis rendahan. Dikatakan dalam sekte pengemis ada hukuman bernama eksekusi taegu, ini adalah hukuman tertinggi untuk para pelanggar aturan. Ini adalah kondisi di mana para anggota sekte pengemis akan menghajar pelaku sampai tewas. Dengan cepat mereka segera mengepung Huayang sambil membawa pemukul. Mereka berniat menghabisi Huayang di tempat ini yang dianggap telah lancang kepada pemimpin cabang mereka. Huayang menegaskan sekte pengemis yang paling menghargai kepentingan sosial malah berbuat seperti ini dengan memanfaatkan yang lemah. Sambil mengorek hidungnya dengan santai, Huayang sedikit meninggikan suaranya dan meminta mereka semua untuk maju jika ada yang ingin mati lebih dulu. Huayang menegaskan jika sekte pengemis di cabang Hunan hilang dalam semalam maka jangan salahkan dirinya. Mendengarnya Jono dan pengemis lainnya benar-benar sangat murka, mereka terus mengumpat menyebut Huayang sebagai bocah bajingan yang tak tahu diri padahal sebentar lagi akan mati. Namun Yang Mosan kembali menyuruh mereka semua untuk diam dan tidak bergerak. Yang Mosan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Huayang karena sepertinya Huayang bukan berasal dari daerah ini dan juga sangat berani. Tapi sebelum itu Yang Mosan menanyakan pendapat Huayang tentang bagaimana pendapat Huayang melihat pengemis kelaparan yang menggila. Mereka tidak peduli lagi tentang prinsip mengemis dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mulai menggunakan kekuatan secara semena-mena kepada yang lemah bahkan beberapa dari mereka berakhir dengan kematian. Yang Mosan menegaskan bahwa yang ia lakukan sekarang hanya memberikan sedikit keuntungan untuk cabang dan mengajari mereka cara mengemis yang benar agar tidak terjadi keributan. Yang Mosan menyuruh Huayang untuk segera pergi jika dia sudah mengerti. Huayang menegaskan kata-kata Yang Mosan memang menggiurkan, tapi menggunakan pengemis lemah untuk memeras tidak mengubah fakta bahwa Yang Mosan mengeksploitasi mereka. Sambil mengorek kupingnya Huayang mengakui bahwa Yang Mosan memang berbakat. Huayang mengungkapkan bahkan dirinya juga mencari orang seperti Yang Mosan. Dengan lantang dan percaya diri tiba-tiba Huayang menawarkan Yang Mosan untuk membuat sekte pengemis yang baru. Mendengarnya sontak semua orang berteriak tak menyangka Huayang akan mengatakan hal tersebut. Mereka mengatakan omong kosong apa yang baru saja dikatakan bocah bajingan ini. Yang Mosan sedikit tertawa mengatakan ini sungguh konyol. Ia menanyakan apakah Huayang tahu maksud dari membuka sekte baru dan hanya ada mereka berdua. Huayang dengan santainya menjawab bahwa itu memang akan sulit di awal tapi semuanya akan baik-baik saja. Yang Mosan seketika menjadi serius. Ia menegaskan bahwa membuka sekte baru di provinsi Zongyuan itu sama saja seperti menantang seluruh martial arts. Yang Mosan menanyakan apa yang bisa dilakukan Huayang jika hal ini terjadi. Huayang tersenyum kegirangan sambil meregangkan bahunya mengatakan jika Yang Mosan penasaran maka mereka bisa langsung melakukannya. Huayang mengungkapkan kalau ia tahu Yang Mosan bukanlah orang sembarangan. Yang Mosan menghela nafas dan mengatakan apakah saat ini Huayang sangat ingin memamerkan kekuatannya yang seperti anak bayi itu. Yang Mosan menegaskan bahwa Huayang hanyalah orang biasa jadi berhentilah bertingkah sok hebat. Seketika Huayang mengeluarkan teknik telapak tangannya sambil tersenyum menegaskan bahwa ia memang hanyalah orang biasa. Melihatnya Yang Mosan sedikit gugup dan bergumam mengatakan bahwa ini adalah aura teknik 18 telapak tangan. Huayang seketika melancarkan serangan kuat mengarah kepada Yang Mosan layaknya sebuah meriam menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Dentuman keras seketika terdengar di mana serangan Huayang menghancurkan beberapa bangunan yang berada di jalur serangannya.
Jono dan yang lainnya begitu sangat tercengang melihat kekuatan dahsyat Huayang, mereka tak bisa berkata-kata dan hanya bisa melongo dengan mulut yang terbuka lebar. Begitu juga dengan Yang Mosan, ia tercengang melihat kemampuan Huayang, bajunya sedikit rusak dan topinya hilang entah kemana terkena sambaran serangan Wayang. Ia bergumam merasa keheranan bertanya-tanya bagaimana bisa Wayang mengetahui teknik martial arts ini. Yang Mosan kemudian bangkit dari tempat duduknya sambil mengatakan semakin ia melihatnya ternyata semakin sombong juga Huayang bahkan mendadak langsung menggunakan teknik telapak tangan. Yang Mosan kemudian berjalan menghampiri Huayang di mana terlihat lubang besar tercipta di dinding bekas serangan Huayang barusan. Yang Mosan mengatakan kalau Huayang bertindak seperti anjing gila yang tak memikirkan dampak kerusakan yang akan diciptakannya. Yang Mosan mendekatkan wajahnya ke wajah Huayang dan menatapnya dengan tajam menegaskan bahwa Huayang pasti bukanlah orang biasa. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sang protagonis yang telah mengembara jauh di dunia murim, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kematian misterius gurunya. Dengan runtuhnya sekte pengemis, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari tahu siapa yang ada di balik kematian tuannya. Perjalanan baru pun dimulai, dengan tekad untuk membangun kembali sekte pengemis yang lebih kuat dan dihormati. Tapi, tantangan besar menantinya. Apakah dia akan berhasil mengungkap kebenaran dan mengembalikan kejayaan sekte, atau malah terperangkap dalam konspirasi yang lebih dalam? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.